Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih narkotika itu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Lalu ada mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu untuk kepentingan pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, misalnya ganja dan heroin. Selanjutnya ada golongan kedua. Golongan kedua itu untuk obat dan sebagai terapi atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, misalnya morfin dan petidin. Dan golongan yang terakhir atau golongan ketiga itu untuk obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya kodein. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika itu zat atau obat alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental, dan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, misalnya ekstasi. Selanjutnya ada golongan kedua yang dipergunakan untuk pengobatan dan dapat dipergunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan yang kuat, misalnya amfetamin. Selanjutnya ada golongan ketiga. Golongan ketiga ini dipergunakan untuk obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang, misalnya phenobarbital. Dan golongan terakhir atau golongan keempat itu dipergunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan ringan, misalnya diazepam dan nitrazepam. Dan selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif itu adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika, psikotropika, yang meliputi antara lain yang pertama ada minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu mengandung etanol, etil alkohol, yang berfungsi menekan susunan saraf pusat yang dipergunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan membuat pengaruh di dalam tubuh. Yang kedua ada inhalasi. Inhalasi itu gas hirup dan solvent tahu zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga. Yang terakhir ada tembakau. Tembakau itu zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak dipergunakan masyarakat. Dan akibat penggunaan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, bukan semata-mata merusak fungsi akal. Bahkan narkoba berpotensi merusak mental, nyawa, keturunan, dan harta. Karena penggunaan narkoba tidak pada kadarnya bukan hanya memabukkan dan ketagihan, tetapi mengundang kemudaratan seperti merampok dan lain-lain. Karena tidak memiliki kestabilan emosi yang mendorong melakukan sesuatu di luar kendali. Dan juga terdapat lembaga negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif. Lembaga tersebut namanya yaitu BNN. BNN itu singkatan dari Badan Narkotika Nasional. Dan tugas BNN itu yang pertama ada mencegah penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang ketiga ada memantau dan mengarahkan serta meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika. Dan masih banyak lagi tugas BNN yang belum saya jelaskan. Dan dalil pengharaman narkoba, para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Selanjutnya ada dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith," dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Setiap yang khabith terlarang pada ayat tersebut. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif. Yang kedua ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah," dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Selanjutnya ada di Quran surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman," dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga dari Abu Hurairah, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka itu, kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5778 dan Muslim nomor 109. Hadis tersebut menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Dan juga di dalam pasal 204 KUHP dinyatakan, barang siapa yang menjual, menawarkan, menerima, dan membagi-bagikan barang sedang diketahui barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang atau sifat berbahaya itu didiamkannya, dihukum penjara selama-lamanya itu 15 tahun. Dan kalau mati lantaran perbuatan itu, yang bersalah dikarenakan pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama itu 20 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.